Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Quran law aqama bayyinatan, jikalau menegakkan ia seseorang akan saksi bimilki dabatin, dengan hak milik hewan tunggangan, au syajaratin, atau hak milik sebatang pohon, min ghairi ta'arudin bimilkin sabikin, dari tanpa ta'arud, dari tanpa ada tantangan dengan milik yang terdahulu. Bitarihin, dengan tanggal. Sabikin, bitarihin, yang terdahulu dengan tanggal. Niscaya lam yastahiqqa thamaratan zahiratan, tidak memiliki ia seseorang akan buah yang zahir, akan buah yang nampak, yang sudah nampak baiknya. Wala dan munfasilan, tidak juga berhak ya seseorang anak yang sudah lahir, inda syahadati, ketika kesaksian disampaikan. Wa yastahiqqal hamla was samara ghaira zahir indaha, dan berhak ya seseorang akan kandungan dan buah yang belum zahir, indaha, ketikanya kesaksian disampaikan. Kenapa dia berhak dengan kandungan? Taba'anil ummi, karena mengikuti induknya. Kenapa berhak dengan buah yang belum zahir? Taba'anil asli, karena mengikuti batangnya, asli atau kepada ummi. Ulang amilnya taba'anil ummi, ini alasan kepada kandungan. Taba'anil asli, alasan kepada buah. Ada ralat sedikit, ta'arrud, menyinggung. Bukan menantang, tapi menyinggung. Ganti ta'arudin dengan tanpa menyinggung. Jadi apabila pengadilan memutuskan bahwasanya satu batang pohon milik seseorang dengan berdasarkan dia telah menegakkan sebuah saksi, yang saksi itu tidak menyinggung sudah berapa lama pohon ini dimiliki,
Dia hanya mengatakan kami dua bersaksi pohon ini milik si A. Setelah hakim mempelajari saksi dan saksinya adil, maka diputuskanlah pohon milik A. Maka pohon itu menjadi milik A. Kalau pohon itu memiliki buah yang sudah nampak bagusnya, paham buah yang nampak bagusnya? Buah yang tidak bakalan gugur lagi, nggak bakalan jatuh lagi. Kalau rambutan itu udah mulai kuning-kuning, bukan putih juga, bukan putih, tapi sudah jadi buah yang bakalan matang semuanya. Maka orang tersebut hanya memiliki pohonnya saja. Buah-buah yang sudah nampak hak milik itu tidak menjadi miliknya. Kenapa? Karena saksi hanya menyatakan itu miliknya seseorang, tidak menyebutkan tanggal. Nah, berarti itu menjadi miliknya ketika di pengadilan. Itu menjadi miliknya ketika saksi memberikan kesaksian. Maka dia berhak hanya batangnya saja. Begitu juga kalau seseorang memiliki satu hewan. Kebetulan hewan itu ada anak yang sudah lahir. Maka dua saksi mengatakan kami bersaksi hewan ini milik fulan. Pengadilan memutuskan oke, hewan milik fulan. Maka yang dia punya hanya induknya saja. Dia tidak berhak memiliki anaknya selama saksi tidak menyebutkan tanggalnya. Tapi kalau saksi menyebutkan tanggal, kami berdua menyaksikan bahasanya pohon ini milik fulan sejak 2 tahun yang lalu. Itu dia buah-buahnya dia yang punya. Kami bersaksi bahasanya hewan ini milik fulan sejak 1 tahun yang lalu. Maka anak dari hewan itu dia yang punya dengan syarat sebutan tanggal. Kan sudah sebutan tanggalnya itu. Kami berdua bersaksi bahasanya hewan ini anaknya apa? Anaknya. Hewan ini adalah milik fulan sejak 1 tahun yang lalu. Maka anak itu akan menjadi milik fulan tersebut dengan syarat belum berjalan malakah fikhiyahnya. Dengan syarat anak hewan itu usianya belum sampai 1 tahun. Itu syaratnya. Kalau dikatakan kami berdua bersaksi bahasanya hewan ini milik fulan sejak 1 tahun yang lalu, ternyata anaknya sudah berusia 1,5 tahun, maka itu akan menjadi dia? Tidak. Kenapa? Karena ini lahir sebelum jadi milikmu. Karena ini jadi milikmu 1 tahun yang lalu, anaknya berusia 1 tahun lebih. Maka syaratnya adalah kami bersaksi hewan ini milik fulan sejak 1 tahun yang lalu. Maka syaratnya anak hewan itu jangan lebih usia dari 1 tahun, minimal 1 tahun. Nah, tapi kalau hewan itu bunting, maka dia memiliki hewan dan buntingnya, kandungannya. Kalau pohon itu baru sedang berbunga atau sedang berputik, maka dia memiliki putik dan bunganya. Nah, fa idza ta'aradat limilkin sabiqin ala huduthi ma dzukir, jikalau menyinggung ia saksi, maka apabila menyinggung ia saksi bagi milik yang telah terdahulu, bagi milik yang telah terdahulu atas adanya sesuatu yang telah disebutkan. Ala itu muta'alaq kepada sabiqin. Apabila menyinggung ia saksi bagi milik yang telah terdahulu. Terdahulu dari mana?
terdahulu dari adanya atau di atas adanya sesuatu yang disebutkan, fayastahiquhu, maka dia berhak akannya yang disebutkan. Apa yang disebutkan tadi? Buah sama anak. Jadi kalau saksi mengatakan ini milik dia sejak 1 tahun yang lalu, berarti 1 tahun, sementara anaknya baru berusia 6 bulan, maka hak milik telah mendahului anak. Ini milik pulang sejak 1 bulan yang lalu, sementara buah ini baru nampak baiknya 15 hari, berarti hak milik mendahului dari buah, hak milik mendahului anak. Itu mana milkin sabikin ala huduti madukir, hak milik yang mendahului atas adanya yang telah disebutkan, maka dia berhak. Jelas. Walau ishtara syai'an fa akhadha minhu bihujjatin ghairu iqrarin raja'a ala bahihi alladhi lam yusaddiqhu. Walau ishtara syai'an, jikalau membeli ya seseorang akan sesuatu, jikalau membeli ya seseorang akan sesuatu, lalu mengambil ia seseorang darinya sesuatu dengan hujjah, ghairu iqrarin, tanpa mengakui, niscaya roja'a, minta kembali ia seseorang kepada ba'ihi, penjualnya sesuatu, alladzi lam yusaddiqhu, yang tidak membenarkan ia penjual akannya pengambilan. Pendek, ringkas. Saya ulang. Jikalau membeli ia seseorang, katakan seseorang ini namanya Zaid. Apa yang dia beli? Syai'an, akan sesuatu. Fa'akhaza, lebih mudah bina majhul. Fa'ukhidha, kita antar. Nah, lebih bagusnya ukhidha, lebih mudah dipahami. Fa'ukhiza minhu, lalu diambil ia sesuatu darinya seseorang. Siapa namanya tadi? Si Zaid. Contohnya sesuatu itu apa? Contoh sesuatu itu apa? Hah? Apa contoh sesuatu? Tanah. Jikalau si Zaid membeli tanah, lalu diambil tanah itu darinya si Zaid. Nah, tergambar. Bagaimana cara diambil? Dengan hujjah. Kalau hujjah itu apa maksudnya? Apa arti hujjah? Bayina, pakai saksi. Ghairu iqrarin, tidak mengakui. Kadang seseorang tidak mengakui, tapi karena dia orang yang ngambil itu pakai saksi, terpaksa diserahkan, dia menang. Tapi orang yang membeli ini enggak mengakui hal itu, enggak menyetujui. Kenapa saya sudah beli, kenapa diambil? Tapi dia menang pengadilan. Saya punya saksi, orang ngambil itu punya saksi, maka diserahkanlah tanah itu ghairu iqrarin, dan orang itu tidak mengakui itu tindakan yang benar. Niscaya pembeli ini dia sudah serahkan apa? Uang. Dia sudah ambil tanah. Pas diambil
diambil orang. Berarti kan dia hilang uang, hilang. Nah, kemana dia minta ganti rugi? Roja'ah. Dia minta ganti rugi. Berarti pemahamannya roja'ah makna dia kembali menjumpai bai'ihi, penjualnya sesuatu. Penjual yang mana? Penjual lam yusaddiqhu, penjual yang tidak membenarkan ia akannya pengambilan. Dhamir mustatir kembali pada pembeli yang tidak membenarkan ia pembeli. Maaf, salah. Penjual yang tidak membenarkan ia pembeli akannya penjual. Kata pembeli, kamu gak jujur, kamu jual barang orang. Kalau nggak jual barang orang, mana mungkin orang itu ambil tanah yang sudah saya beli dari kamu kepada saya. Berarti kamu melakukan jual beli gharar. Berarti kamu menjual barang yang ada unsur tipuan. Maka si pembeli boleh mempasakh jual beli dengan meminta kembali mana uang saya. Kata penjual, aku kan sudah berjual tanah sama kamu, kenapa minta uangnya? Tanah yang kamu jual sama saya sudah diambil oleh si Anu dengan hujjah yang kuat. Sekarang kembalikan uang saya. Kalau kamu memang pemiliknya, kamu urusan sama si pembeli tersebut, sama pengambil tersebut. Kenapa hukum dibuat begini? Supaya tidak munculnya tindakan menjual barang orang tanpa alasan, supaya tidak menjamurnya menjual punya orang secara sewenang-wenangnya. Kenapa? Karena hukum berpihak kepada pembeli, bukan kepada penjual. Nah, kalau hukum berpihak pada penjual, kita pembeli yang ribet. Misalnya diputuskan begini oleh syariat, pembeli tidak berhak minta rugi sama penjual. Kenapa? Karena dia ceroboh beli barang tanpa menyelidiki asal usulnya. Kalau begitu akan bersemangatlah pembohong-pembohong. Ini tanah saya nih, kamu beli nggak? Jual. Saya jual, dituntut oleh orang lain. Kasih tanah, kita cuman nangisi nasib. Pas saya kumpulin uang beli rumah, selesai beli tuntut oleh orang lain, kita nangisi nasib. Nah itu jadi yang hukum kalau sampai penjual yang dibenarkan. Tapi kalau pembeli yang dibenarkan, maka orang menjual barang pasti tidak akan menjual barang orang lain. Karena kalau dia jual barang orang lain, ternyata orang lain menuntutnya, dia wajib membalikan uangnya. Nah, titik. Walau aqama bayyinatan bi annahu ishtarahu minal mudda'i walau ba'dal hukmi bihi bithaman bi khilafi ma law akhadha minhu bi iqrarihi aw bi halfil mudda'i. Siapa keluar? Panggil.
Mau kemana? Tentang orang tua. Bukan jam tentang orang tua sekarang. Masuk kelas. Kita bilang ke orang tua. Nggak ada urusan orang tua sekarang. Masuk. Biasa bilang ke orang tua saya masuk dulu. Di mana antum orang tua antum tahu datang? Kenapa antum kedua? Di mana antum tahu orang tua antum datang? Dikasih tahu Bang Ali Sabir. Di kelas tadi dikasih tahu sama Bang Ali Sabir. Masuk kelas. Tahu jadwal berkunjung. Nah, walau aqama bayyinatan, jikalau menegakkan ia seseorang bayyinatan akan saksi, jikalau menegakkan ia seseorang Allah wala aqama bayyinatan, dan tidak menegakkan ia seseorang akan saksi, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang istarahu, ia membeli akannya barang dari muddai, dan tidak menegakkan ia seseorang akan saksi, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang telah membeli akannya barang dari muddai. Wala aqama ma'tuf kepada silat mausul. Ya Allah, ini memang ribet redaksinya. Wala aqama ma'tuf kepada silat mausul, sementara fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada ba'i yang waqi' alai ismul mausul. Mana ismul mausul? Hu. Nah, alladhi, ala ba'il ladhi, atas penjualnya yang tidak membenarkan ia pembeli akannya. Wala aqama, dan tidak menegakkan. Nah, aqama ini maktub kepada silat mausul. Silat mausul adalah lam yusaddiqhu, kan silat domir yang ada setelah isim mausul. Jadi bahasanya pun menggunakan bahasa apa namanya, mafhum semuanya, maftu kepada silat mausul. Jadi harus tahu dulu silat, harus tahu mausul. Apa itu silat mausul? Ya, jumlah setelah isim mausul. Mana jumlah setelah isim mausul? Lam yusaddiqhu, berarti atau kepada lam yusaddiqhu. Pas saja dibilang atau kepada lam yusaddiqhu. Tapi yang namanya ulama fikih tetap tidak mau bicara itu tidak baik, harus memiliki mafhum. Nah, datang pada silat mausul. Oke, silat mausul. Mausulnya alladhi. Silat jumlah saya mausul. Mana jumlahnya? Lam yusaddiq. Berarti atau kepada lam yusaddiqhu. Oke, sampai itu sudah jelas. Nah, fa'ilnya kemana? Fa'ilnya domir kembali kepada ba'i. Baik, dan tidak menegakkan ia saksi, penjual, dan tidak menegakkan ia penjual. Bayyinatan akan saksi, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya penjual istarahu, dia telah membeli akannya barang. Apa barangnya tadi? Tanah.
Dibeli dari mana? Mudda'i. Nah, siapa mudda'i ini? Yang merampas. Yang ngambil tanah siapa asal tadi? Nah, ukhiza minhu bihujjah. Yang ngambil tanah dari si Zaid dengan cara hujjah. Walaupun setelah diponis hukum, dengannya si bai' penjual bisaman dengan membayar harga. Masya Allah. Buat contohnya begini. Ihsan beli tanah dari Yusuf. Oke? Nah, setelah tanah dibeli, dibayar kira-kira 500 meter, cukuplah buat banglo, rumah mewah, kecil tapi mewah. Harganya 1 meternya 1 juta rupiah. Dibeli 500 meter persegi. Berapa uangnya? 500 juta. 500 juta. Sekarang selesai. Datang mudathir. Nah, tanah yang ditempati Ihsan itu Pak Hakim, yang sudah dia mulai gali pondasi, katanya mau buat rumah, itu tanah saya. Bawalah kasus ke pengadilan. Siapa yang berkasus? Ihsan sama Mudathir. Yang nuduh siapa? Mudathir mudda'i, Ihsan mudda'a alaih. Kemudian kata Pak Hakim, mana saksi mutu tanah? Dihadirkanlah saksi Safirullah dan Abu Bakar. Nah, setelah dia putuskan, setelah didengar saksi, maka Ihsan kalah dalam pengadilan. Tanah sekarang diambil oleh Mudathir, uangnya sudah dibayar 500 juta ke penjual bai'. Sekarang dia rugi, tanah nggak dapat, uang hilang. Maka dia minta uang tadi ke Yusuf. Dia lapor lagi ke pengadilan. Pak Hakim, saya telah membeli tanah dari ke Yusuf, harganya sekian. Mana saksinya, kata Pak Hakim? Ismail dan Jeki. Nah, dua saksinya itu, Ismail dan Jeki. Kemudian tanah saya diambil oleh Mudathir. Saya tidak mau tahu. Nah, maka diponislah hukum, Yusuf harus mengembalikan uang 500 juta. Sampai di situ. Nah, keputusan ini diambil oleh hakim apabila ada dua syarat. Nah, syarat pertama, lam yusaddiqhu. Nah, lam yusaddiqhu. Ihsan tidak membenarkan jual beli atau mempercayai jual beli yang telah terjadi. Yang kedua, Yusuf tidak bisa menghadirkan saksi yang menyatakan tanah yang dijual sama Ihsan itu sudah dia beli dari Mudathir. Jadi Ihsan boleh minta uangnya sama Yusuf kalau Ihsan tidak membenarkannya. Ini berarti menjual hak orang ini, saya tertipu, itu satu. Yang kedua, Yusuf tidak bisa menghadirkan saksi bahwa dia telah membeli tanah yang dijual ke Ihsan ke Mudathir. Nah, tapi kalau sekiranya dalam pengadilan lapor Ihsan sama Yusuf, debat lagi mereka, kemudian Yusuf menghadirkan dua orang saksi, Pak Hakim, yang saya jual sama Ihsan itu betul tanah, dan saya sudah beli dari yang ngambil dia, saya ngambil sama dia itu saya sudah beli. Saksi yang dia ngambil, yang dibawa ke pengadilan itu saksi lama. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Memang tanah dia 2 tahun yang lalu, tapi baru 3 bulan ke belakang saya beli dari dia. Ini saksi saya.
hakim udah mulai pening juga nih. Nah, ketika dalam pengadilan Yusuf menghadirkan 2 orang saksi, kata saksi Yusuf, benar Pak Hakim, Mudasirlah pemilik tanah itu, dan dia menghadirkan 2 orang saksi, itu saksinya dia nggak update informasi. Nah, yang kami tahu baru 3 bulan tanah itu udah dibeli. Yusuf menang. Sekarang Yusuf tidak bisa ngambil uangnya. Nah, mana caranya? Caranya dia akan kerjasama dengan Yusuf untuk memanggil Mudasir. Nah, baru akan terjadi lagi cara pengambilan hak. Nah, dengan saksinya Yusuf, maka Mudasir panggil ulang. Kemudian dibatalkan hukum kemarin. Kenapa? Terbukti saksi kamu tidak update informasi. Ambil tanah, kembali lagi ke Ihsan. Maka Ihsan nggak bisa ngotot minta uang. Saya nggak mau tanah itu, saya mau uang saya lagi. Nggak bisa. Nah, kenapa Yusuf bisa membuktikan bahwasanya tanah itu milik dia? Dia sudah beli sama yang ngambil sama antum itu. Antum aja yang kelewatan, tidak tidak konfirmasi. Coba lapor sama saya dulu. Gue kasih tahu sama saya, pasti bisa berhadapan di pengadilan. Nah, begitu. Agak terjadi nggak gitu? Nah, jadi fuqaha itu membuat sebuah rekayasa hukum. Maka sutradara yang paling banyak menciptakan film itu ulama fikih. Tapi kasus semuanya itu baru hak muamalah dari kemarin kan, baru lagi hak bunuh membunuh, ulang lagi babnya. Oke. Walaupun Yusuf menghadirkan saksi, setelah diputuskan di pengadilan dia wajib mengembalikan uang sama Ihsan. Nah, sudah diputuskan sekali pertemuan. Oke lah, kalau begitu bayar, kembalikan uangnya. Oke lah, pulanglah 2 orang ini. Selesai pulang, dia kembali minggu depan, atau dia kembali lagi ke pengadilan mengatakan, saya mau naik banding, saya nggak mau mengembalikan uang 500 juta, ada kepakai. Nah, saya sebetulnya punya saksi, yang saksi saya itu bisa menyatakan saya sudah beli tanah itu. Nah, pernyataan ini diterima kalau Yusuf punya alasan, sebetulnya saya punya saksi, kemarin orangnya pergi luar kota belum pulang, atau alasannya adalah saya baru tahu ternyata ada saksi. Ini dari singgung kemarin. Nah, harus model itu cara menggugatnya. Dah, alhamdulillah. Tak apa guna diketahui. Apa guna diketahui? Apa fungsinya? Menjadi hakim. Apa belajar ini? Untuk mengencerkan otak. Bi khilafima, lain halnya maksudnya nggak begitu hukumnya. Lau akhadha minhu bi iqrarihi, jikalau mengambil ia seseorang, siapa seorang tadi? Mengambil ia seseorang, siapa seseorangnya? Mudasir. Minhu, darinya, pembeli yaitu Ihsan, bi iqrarihi, dengan persetujuannya Ihsan. Kata Ihsan, ini ambil tanah kamu, saya memang yakin ini tanah kamu, bisa minta uangnya lagi. Nah, itu rumusnya. Atau bil halfil mudda'i, dengan sumpahnya mudda'i. Kok bisa mudda'i bersumpah? Ba'da nukulihi, setelah enggannya si mustari, setelah enggannya mustari.
Kenapa hukumnya sebalik? Li'annahul muqassir, karena sesungguhnya pembeli ceroboh. Nah, kasus terulang lagi ke belakang. Ketika Ihsan sudah deal membeli tanah, datang Mudathir menuntut di pengadilan, Ihsan tuh tanah saya tuh yang antum beli. Oh iya, ini saya kembaliin tanah antum. Ikrorihi. Atau dibawa ke pengadilan, pengadilan bilang, Mudathir, mana saksi yang mengatakan itu tanah antum? Kata Mudathir, saya nggak punya saksi. Al-bayyinah ala mudda'i. Kemudian kata Ihsan, enggak, ini tanah saya, baru saja saya beli. Kata Pak Hakim, coba kamu bersumpah itu tanahnya. Kata Ihsan, nggak mau, saya nggak mau sumpah-sumpah. Yang saya tahu ini sudah saya beli, baru saja saya beli, ini ada kwitansinya. Gak mau dia bersumpah. Kemudian kata hakim, kalau mudda'a alaih tidak mau bersumpah, maka mudda'i bersumpah. Suruh Mudathir bersumpah. Oh, Mudathir tancap aja bersumpah, wallahi demi Allah ini tanah saya. Nah, maka tanah pindah sama Mudathir. Ihsan hilang uang, hilang tanah, boleh dia ambil lagi sama Yusuf? Kenapa? Dia ceroboh. Kenapa sudah antum beli tanah dari orang lain, lalu ada orang mau ngambil tanah antum, kenapa antum akui milik dia? Hah? Kenapa? Kenapa hanya sekedar bersumpah antum gak mau? Ada jelas itu punya kita, kenapa gak mau bersumpah? Ya, kata itu salah dia itu. Nah, jangan dibawa-bawa lagi saya. Masa bersumpah aja gak mau? Berarti ihsannya yang muqassir. Udah titik, habis satu bab. Kasus berikutnya, walau aqarra bi annahu kinnun, walau istara kinnan, jikalau membeli ya seseorang akan satu budak. Jikalau membeli ya seseorang akan satu budak. Wa aqarra bi annahu kinnun, dan mengaku ia budak, sesungguhnya dia memang budak. Dan mengaku ia budak, sesungguhnya seseorang memang budak. Sumadda'a, kemudian mengaku ia seseorang yang katakan budak itu bihurriyatil asli, dengan merdeka asalnya. Dengan merdeka asalnya. Wa hukima lahu biha, dan telah divonis hukum baginya budak dengan merdeka. Roja'a bithamanihi, kembali ia si pembeli, artinya minta kembali ia si pembeli, bithamanihi dengan harganya budak, ala ba'ihi, kepada penjualnya budak. Wala yadurru i'tirafuhu birikih, dan tidak bermasalah atau tidak masalah, tidak berpengaruh mengakunya budak dengan kebudakannya budak. Li'annahu mu'tamidun fihi, karena sesungguhnya budak ketika mengaku, karena sesungguhnya budak itu berpegang pada saatnya mengaku menurut zahir. Nah, kita pergi ke pasar budak, kita mencari budak
yang pandai bertukar atau budak yang pandai masak. Datang, kita cek, ini cocok budak ini, pandai masak. Kenapa tangannya kuning-kuning? Ada kunyit-kunyitnya, kemudian rambutnya bawang. Ini bisa dikatakan pandai masak. Kita tanya, kamu budak? Saya mau beli nih. Ya, saya budaknya Pak. Dia ngaku dia budak. Setelah dia ngaku dia budak, kita beli. Selesai, kasih uang, bawa budak ke rumah. Sampai di rumah, kita diajak bersengketa. Nah, kata dia sama sayanya, saya orang merdeka dari nenek moyang saya. Kata pembeli, kamu budak, kan baru saya beli. Enggak, saya orang merdeka. Dibawa kasus ke pengadilan. Dan budak itu bisa menghadirkan 2 orang saksi. Coba untuk bayangin, budak itu bisa menghadirkan 2 saksi yang menyatakan ini yang dianggap budak sebetulnya orang merdeka dari asal usulnya, dari nenek moyangnya. Kalau ada saksi, menang, wa hukimalahu biha, diputuskanlah hukum baginya budak dengan yang merdeka karena ada saksi. Akhirnya budak itu sudah diputuskan merdeka. Pembeli sudah mengeluarkan uang. Nah, uang ini minta kemana? Roja'a ala bisamanihi ala ba'ihi, minta kembali ia si pembeli dengan harganya budak kepada penjualnya. Datang kita ke pasar itu lagi. Mana uang saya? Uang apa? Uang beli budak 2 minggu yang lalu. Kan budak sudah kamu bawa. Mana budak? Dia orang merdeka. Kamu jual orang merdeka. Saya kalah di pengadilan. Nah, dan kita tidak dianggap ceroboh. Kita tidak dianggap ceroboh, dan hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi penjual budak. Kan kamu sudah tanya sendiri kan waktu sebelum beli, kan dia ngaku dia budak. Iya, saya tanya waktu itu, dia bilang budak. Nah, kalau sudah budak, ngapain minta lagi uangnya sama saya? Apakah alasan ini bisa dimenangkan di pengadilan? Ternyata tidak. Wala yadurru i'tirafu biriki, pengakuannya budak ketika kita beli dirinya budak itu tidak memberi pengaruh, tidak menghalang kita minta uang kita sama penjual budak tersebut. Kenapa? Karena budak itu mengaku dirinya budak karena berdasarkan secara zahirnya begitu. Mungkin dia waktu itu juga mengaku budak karena dia nggak tahu dia orang merdeka. Bisa saja. Dengan syarat apa tadi? Pengakuannya merdeka dari asal usul. Titik. Nah, kasus ini mirip sama tanah tadi. Nah, kalau mau kita sambung. Jikalau sekiranya penjual budak memiliki 2 saksi yang menyatakan bahasanya budak itu adalah budak, maka ihsan tidak bisa ambil kembali. Nah, gitu juga. Apabila ihsan mengakui bahasanya itu memang budak, maka dia tidak bisa mengambil kembali. Apabila ihsan ternyata budak yang menuduh dia merdeka itu tidak punya saksi, lalu ihsan lagi, pokoknya ihsan saja deh, dia tidak mau bersumpah bahasanya dia itu adalah budak, akhirnya budak itu disuruh bersumpah dia orang merdeka, maka dia jadi orang merdeka. Ihsan tidak boleh minta kembali. Sama kan kasusnya yang tadi? Atau mirip semuanya, cuman Musana nggak sebutin lanjutinnya. Nah, takut antum berat berpikir. Setelah lanjutannya sama dengan tadi. Nah, kasus ketiga, walau idda'a syira'a aini, jikalau menuduh ia seseorang akan membeli benda, mendakwakan ia seorang akan membeli benda,
Fasyahidat bainatun bimilkin mutlaqin, lalu memberikan kesaksian oleh saksi dengan milik secara mutlak. Kubilat, niscaya diterima ia kesaksian, li'annaha syahidat bil maqsud, karena sesungguhnya saksi memberikan kesaksian ke intinya dan tidak ada kontra menurut pendapat ashab. Tidak kontra menurut pendapat ashab. Contoh, saya menuduh bahwasanya rumah yang ditempati oleh Ismail itu rumah saya. Nah, dengan dakwaan rumah itu sudah saya beli, uang sudah dibayar, tapi dia tidak mau meninggalkan rumah itu. Alasannya kemarin kasih waktu saya 1 minggu mengosongkan rumah ini sambil mau beli rumah yang lebih kecil. Nah, setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia nggak keluar-keluar. Katanya ini rumah saya. Tanya aja sama orang sekitar, ini rumah saya. Orang sekitar dia tahu itu rumah dia, tapi nggak tahu dia. Saya punya saksi dalam jual beli itu. Oke, bak ke pengadilan. Saya mudai Ismail mudda alaih. Kemudian ketika hakim meminta saksi saya menjelaskan keterangan, saksi saya hanya mengatakan rumah itu milik saya. Nggak disebut dibeli ke apa dan sebagainya. Apakah pernyataan itu sudah cukup atau belum? Kubilat, sudah bisa diterima. Kenapa sudah bisa diterima? Karena saksi langsung to the point. Syahidat bil maksud. Gak perlu menyebutkan alur cerita, dibeli kah, dihibah atau macam-macam. Yang penting itu rumah milik si A. Selesai. Dan itu tidak kontra. Saya mengatakan itu rumah sudah saya beli sama Ali Mudasir, sama Ismail. Nah, itu saya mendakwakan sudah beli. Saksi saya mengatakan itu punya saya. Apa kontra? Nggak kontra. Maka menurut pendapat yang kuat sudah boleh pernyataan saksi yang seperti itu. Itu ringan kasusnya. Wakaza lawida'a milkan mutlaqan, jikalau menuduh ia seseorang milik secara mutlak. Ismail, rumah yang antum tempati rumah saya, itu namanya milik mutlak. Fasyahidan lahu bihi ma sababi, lalu memberikan kesaksian ia saksi baginya mudda'i dengannya benda bersama sebabnya. Ketika saksi diminta memberikan pernyataan, kata saksi itu rumah milik si fulan baru saja dibeli dari mudda' alaih, disebutkan sebabnya. Lam yadurro, itu juga tidak masalah karena tidak kontra. Tapi kalau begini, wa in dzakara sababan wa hum sababan akhar, jika menyebutkan ia mudda'i sebab yang lain sementara mereka menyebutkan sebab yang lain lagi, dorodalik, mudaratlah demikian. Wa in dzakara sababan, jika menyebutkan ia mudda'i akan sebab. Kata Abu Bakar, rumah yang ditempati Safillah rumah saya beli dari dia. Itu kata Abu Bakar. Apa sebabnya tadi? Beli. Wahum sababan akhar, mereka saksi Ismail sama Isa mengatakan kami berdua Pak Hakim bersaksi rumah itu milik Abu Bakar karena Safirullah sudah menghibahkannya.
Yang mudai bilang saya beli, yang saksinya bilang hibah. Kalau demikian saksinya dorodali, mudaratlah demikian. Maka saksinya Abu Bakar ditolak. Anggapan mudai tanpa saksi. Kenapa ditolak? Litanakut bainad da'wa wasyahadah, karena kontradiksi antara tuduhan dan kesaksian. Maka jangan bawa saksi yang sedang berat pemikirannya. Nah, kita bilang, kamu kasih tahu ya, saya beli deh dia. Lupa deh apa tadi? Hibah pakai hibah. Gagal saksi. Ketahuan tuh saksi palsu, gak ditolak. Parman, lauba ada. Ini saya kasih kesempatan tuan tuh untuk menguraikannya. Satu kalimat ini saja. Bukan satu kalimat, satu alinea. Lau ba'adaran, jikalau menjual ia seorang ke rumah, summa qamat bainatun hisbatun, kemudian berdirilah saksi secara tiba-tiba. Saksi hisbah, saksi yang tidak kita minta, tapi dia muncul tiba-tiba. Apa isi kesaksiannya? Anna abahu wa qafaha alih summa ala auladi, sesungguhnya ayahnya si penjual, kan tadi orang jual rumah kan? Jikalau seseorang menjual satu rumah, setelah dijual tadi transaksi, kemudian berdirilah saksi secara tiba-tiba, saksi sukarela. Apa isi kesaksiannya? Sesungguhnya ayahnya si penjual rumah itu waqafaha, telah mewakafkan ia akannya rumah kepadanya si penjual, kemudian anak-anaknya penjual, kepadanya penjual, niscaya untuzi'at minal mustari, diambil kembali ia rumah dari pembeli, wa raja'a bi thamanihi 'alal bai', meminta kembali ia pembeli dengan harganya rumah kepada penjual. Wa yusrafu lahu ma hasala fi hayati, dan dipergunakan, diberikan baginya penjual mahasola, apa saja yang dihasilkan, fi hayatihi, semasa hidupnya penjual, minal ghillati, dari hasil rumah tersebut. In saddaqal bai'u syuhuda, jika membenarkan oleh penjual akan saksi. Wa illa, jika tidak, penjual tidak membenarkan saksi tersebut, wukifat, niscaya ditangguhkan ia hasil. Titik. Silakan. Oke.
Saya ulang. Jikalau seseorang menjual rumah, kemudian berdirilah saksi tiba-tiba. Apa isi kesaksiannya? Sesungguhnya ayahnya penjual telah mewakafkannya rumah kepadanya penjual. Kemudian anak-anaknya penjual. Niscaya kebijakan hukumnya adalah diambil ia rumah dari pembeli, dan kembali ia pembeli meminta harganya rumah kepada penjual, dan dipergunakan baginya penjual apa saja yang dihasilkan semasa hidupnya penjual dari hasil rumah. Minal ghillah, dari hasil rumah. Jika membenarkan oleh penjual akan saksi, wa illa jika tidak, diterhentikan ia hasil. Titik. Tafadhal. Boleh contoh. Nah, Jadi contohnya fakta saja. Orangnya ada di sini. Jangan contoh fiktif. Jangan pakai A, pakai B. Ini orangnya ada. Ihsan Pariaman hendak menjual satu bidang tanah. Hendak. Menjual. Hendak. Ya babnya. Telah menjual satu bidang tanah. Kemudian tiba-tiba datanglah Safir ataupun Abu Bakar, dua saksi mengatakan bahwa tanah tadi adalah wakaf daripada bapaknya Ihsan Pariaman kepadanya dan kepada anak-anaknya. Kemudian kalau kejadiannya seperti itu, maka rumah tadi diambil kembali dari si pembeli. Siapa pembeli? Deki Wa Ismail. Nah, itu maka deh. Awalnya bilang sama-sama dijual. Oke, maka dia jual rumah tadi sama Mbak Ismail. Datang saksi mengatakan bahwa itu tanah wakaf kepada dia dan kepada anak-anaknya. Maka rumah tadi itu diambil kembali dari Bang Diki. Kemudian harganya uangnya, jadi harga tanah tadi diminta sama Ihsan dikembalikan kepada Bang Diki. Harga tanah tadi dipergunakan apa itu kurang juga. Kenapa? Kalau ada saksi seperti itu tanah dikembalikan sama siapa? Sama si penjual. Jual. Iya. Hasil tanah untuk siapa? Si tanah penjual. Ya, itu maknanya dipergunakan kepada penjual apa saja yang dihasilkan dari tanah tersebut selagi penjual masih hidup. Jadi kalau tanah itu disewakan, kalau rumah itu disewakan, contoh sini rumah untuk buat tanah. Kalau rumah itu disewakan, maka hasil sewa akan kembali kepada penjual kalau dia hidup. Kalau dia membenarkan saksi. Tapi kalau dia nggak membenarkan saksi, mana pula bapak saya mewakaf itu sama saya? Kenapa sama kalian ngomong? Kalau ketika itu Ihsan tidak menerima wakaf, maka hasilnya disimpan dulu oleh negara. Nah, disimpan. Mungkin tahun depan dia ngaku, mungkin 2 tahun lagi ini ngaku, mungkin 3 tahun lagi ngaku. Sudah 5 tahun tertumpuk hasil sewa rumah,
atau hasil sewa tanah atau hasil kebun dari tanah tersebut? Kata Ihsan, iya Pak Hakim, bapak saya mewakafkan sama saya. Sebetulnya dia jengkelnya sudah hilang, kemudian hasilnya dilihat ada banyak tersimpan. Nah baru dia ngaku, iya benar tuh saksi. Oke, kasih sama dia. Tapi Pak Imata musirrat, jika meninggal ia siapa? Penjual, dia takut meninggal. Maka jika meninggal ia penjual, musiran akadan selalu enggan, musiran akadan bersekukuh. Katanya, saya nggak pernah menerima pernyataan bapak saya wakaf itu sama saya. Sampai meninggal begitu. Sudah meninggal kan nggak bisa lagi dimanfaatin sama dia. Surifat, dipergunakan ia hasil li akrabin nasi ilal wakif, kepada orang terdekat kepada yang mewakaf, kepada orang yang terdekat kepada yang mewakaf. Jadi ihsan dengan dia bersekukuh, tidak mengaku itu wakaf, dia telah menghilangkan haknya dan hak anak cucunya dari tanah itu. Nah, karena Isa menolak, anak cucunya tidak dapat, maka hasil tanah itu diserahkan kepada orang-orang terdekat bapaknya Ihsan. Nah, mungkin anaknya yang lain. Nah, kenapa dibatalkan? Karena menjual barang wakaf tidak sah. Dan hukum mewakaf kepada anak, hukumnya sah. Kalau wasiat nggak sah, kalau wakaf sah. Qalahul Rafi mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i sama dengan Imam Kufah. Oke. Dapat? Sudah? Abu sudah? Oke, ini untuk Ismail dan Abu dan Safia. Paham? Tajuzus syahadatu. Ini nggak perlu deh. Ini bukan kejadian, ini fakta hukum. Boleh kesaksian, bal tajibu bahkan wajib. Inin hasar amru fihi, jika terbataslah urusan padanya, apa? Padanya saksi. Bil milkil an, dengan hak milik sekarang. Bil milkil an muta'ala dengan syahadah. Syahadah dengan apa? Syahadah dengan hak milik sekarang. Lil ainil mudda'ah, bagi benda yang dituduhkan. Istishaban. Kenapa dia bisa memberikan kesaksian? Karena istishab, kembali kepada ma sabaqa min irthin, sesuatu yang telah terdahulu dari hak waris, dari membeli, dan selain keduanya. Kenapa dia memberikan kesaksian? I'timadan alal istishab, karena berpegang kepada kembali ke asal. Li'anna aslal baqa'u, karena hukum asal adalah baqa'. Al-aslu baqa'u makan ala makan, karena hukum asal adalah haknya kekal. Dan karena hajat kepada demikian. Wa illa, jika tidak,
jika tidak boleh memberikan kesaksian berdasarkan istishab, la ta'assaratis syahadatu 'alal imlakis sabiqah, 'alal amlakis sabiqah. Sungguh sulitlah memberikan kesaksian kepada milik-milik yang telah terdahulu. Idza tatawala zamanu wa mahalluh, apabila telah lama waktu dan tempatnya. Apabila telah lamalah waktu, wa mahilluh atau mahalluh, tempatnya. Illam yusarrih, jika dia tidak berterus terang, bi annahu i'tamadal istishab, bahwa sesungguhnya seseorang berpedoman kepada istishab, kembali kepada asal. Wa illa, jika tidak, dia tidak berterus terang, artinya berterus terang, dia memberikan pernyataan ini berdasarkan istishab, lam tusma, niscaya tidak didengarkan ia kesaksian indal aktsarin, ketika kebanyakan ulama. Ini bukan kasus, ini poin hukum. Oke, untuk memahami poin hukum, saya akan buat satu perumpamaan begini. Nah, 10 tahun yang lalu, Abu Bakar dengan Safirullah telah menyaksikan bahwasanya Ismail telah membeli rumahnya Yusuf. Sudah? Berapa lama? 10 tahun yang lalu. Sekarang terjadi persengketaan. Yusuf mengatakan itu rumah saya, Ismail bilang itu rumah saya. Kemudian Ismail menghadirkan saksi Safir dengan Abu Bakar. Antum berdua sebagai saksi, boleh memberikan pernyataan rumah itu milik Ismail? Boleh kagak? Boleh kagak? Boleh. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Istishab. Nah, berpegang kepada pengetahuan yang sudah lama kali. Boleh. Apakah itu asalnya pusaka? Apakah itu berdasarkan, tadi kan berdasarkan Ismail sudah beli. Kalau sekiranya memberikan kesaksian tidak boleh berdasarkan istishab, sulit menghadirkan saksi. Sulit menghadirkan saksi. Bisa kita mengupdate hak milik tiap bulan? Hah? Nggak bisa, tiap tahun itu susah. Jadi kalau sekiranya pengadilan tidak menerima kesaksian, kalau sekiranya seorang saksi tidak boleh memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dia yang sudah lama, maka akan sulit akan menghadirkan saksi apabila zaman sudah lama, apabila tempatnya jauh. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Apabila Safir dengan Abu Bakar tidak menyebutkan di pengadilan asas atau dasar dia mengatakan itu milik Ismail. Ini mohon maaf aja Pak Hakim ya, kami takut bohong. Kami memberikan pernyataan rumah itu milik Ismail karena kami tahu dulu 10 tahun yang lalu dia beli dari Yusuf. Nah, kalau dia sebutkan terus terang begitu, lam tusma, kesaksian antum gak didengar, kata Pak Hakim basi. Nah, pada luasa kesaksian antum, pulang aja dah. Saya minta kesaksian terbaru.
Dan 10 tahun yang lalu. Lalu setelah 10 tahun lalu kan bisa saja Ismail jual lagi rumah itu. Itu nanti pembahasannya. Nah, selama dia tidak menyebutkan bi annahu i'tamadal istisham, illam yusarrih bi annahu i'tamadal istisham, selama dia tidak berterus terang sesungguhnya dia berpegang kepada istisham. Wa illa jika tidak berterus terang, berarti dia berterus terang. Mohon Pak Hakim, ini yang kami informasikan pengetahuan kami 10 tahun yang lalu, lam tusma, maka tidak didengarlah kesaksian orang tersebut menurut kebanyakan ulama. Nah, maka bisa saja pernyataan daripada siapa tadi, kasus-kasus sebelumnya itu bisa saja karena kita cukup mengetahui itu hamil orang sudah. Nanti kalau sekiranya ada bantahan, misalnya memang benar Ismail jual lagi rumah itu ke Yusuf, nah kita nggak tahu menau, ya Yusuf kan punya saksi lagi, maka akan terjadilah saksi yang yang terbaru, saksi yang lama, nanti bisa proses lagi. Nah, berarti di sini syariat memberikan arahan bagaimana cara memberikan kesaksian. Tidak perlu menyebut ini pengetahuan lama atau pengetahuan baru. Kenapa memangnya? Karena untuk memberikan kesaksian itu kalau minta pengetahuan yang baru sulit sekali. Nah, la ta'assal, sulitlah memberikan kesaksian di atas hak milik yang sudah lama. Titik. Bahkan dalam pengadilan hari ini, dalam pengadilan perdata hari ini, maka yang dibenarkan oleh pengadilan yang paling lama suratnya. Nah, yang paling lama tanggal sertifikatnya. Ini tanah nih, ada 2 sertifikat, ada 2 adik kakak. Nah, kedua-duanya punya sertifikat tanah ini. Si O sertifikatnya dikeluarkan tahun 1990, sementara si B sertifikatnya dari 1960. Mana si B? Si B yang mana? Ya, karena dia lebih lama memiliki. Kamu sertifikat kamu baru. Selama tidak ada bukti akte jual beli. Tapi kalau ada si O punya akte jual beli, nah, dia menang. Oke. Begitulah kira-kira jadi Pak Hakim. Nah, kalau antum belajar bab fikih saja dah pening, maka antum gak cocok jadi hakim. Nah, mana cara nih? Mana nih? Apa yang terima nih? Kalut hakimnya. Hakim nggak boleh kalut, harus tahu trap-trapnya. Siapa yang didengar? Misal contoh kemarin tuh, si A punya saksi, si B punya saksi, kedua-duanya mau ngomong. Mana caranya? Ada urutannya kemarin. Siapa yang didahulukan? Kan ada tuh qaddimat wa turajjahu. Ada poin-poinnya. Nah, itu yang diketahui oleh ilmu hakim. Jadi yang kita bahasnya ada ilmu seorang hakim. Titik. Walawid da'aya, jikalau menuduhkan oleh 2 orang, kullun minasnaini, masing-masing dari 2 orang. Apa yang dituduh? Syaitan akan sesuatu. Di mana sesuatu itu? Biyadi thalisi, di tangan pihak ketiga. Fa'in aqarra bihi, ini sudah berulang kayaknya. Fa'in aqarra bihi, maka jika mengakui ia pihak ketiga dengannya sesuatu, li ahadihima, bagi salah satu keduanya 2 orang menuduh, sulima ilaihi, diserahkanlah sesuatu itu kepadanya yang
diakui. Walil akhari, bagi yang lain yang tidak diakui, tahlifuhu, boleh meminta bersumpahnya orang yang diakui. Katakanlah Abu Bakar buat apa? Serban. Kata Safir, serbannya Abu Bakar itu punya saya. Kata Ismail, punya saya. Kan saya nggak pakai sorban. Udah, Safirullah sama Ismail nama idda'a. Idda'aya. Apa yang dida'ayakan? Syai'an, sorban. Di mana? Ya di salis, di tangannya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ini milik Safir. Akor li adi imani milik Safir, saya pinjam. Maka sorban itu diserahkan pada Safirullah. Ismail boleh nuntut Safirullah, kalau benar itu milik antum, coba bersumpah. Nah, Ismail punya hak untuk menuntut. Nah, ternyata Safirullah nggak mau bersumpah. Kok nggak mau? Maka Ismail bersumpah, wallahi demi Allah itu milik saya. Maka dipindahkanlah sorban dari Safir ke Ismail. Sebetulnya memang begitu. Safirullah pinjam sorbannya Ismail, kemudian dipinjam lagi oleh Abu Bakar, taunya itu milik Safir. Nah, sebenarnya itu milik Ismail. Cara ngadilnya begitu. Siapa yang diakui serahkan sama dia dulu. Nah, setelah diserahkan sama dia, tinggallah dua yang bersengketa. Nah, pihak yang tidak diakui ini, coba kalau memang milik kamu, coba bersumpah. Oh, nggak mau saya, nggak mau. Kata Pak Hakim, kalau dia nggak mau sumpah, kamu bersumpah. Dia mau bersumpah, dia berhak tentang barang tersebut. Wa ini da'aya syai'an ala thalith, jika menuduhkan oleh dua orang syai'an akan sesuatu ala thalith, di atas pihak ketiga, wa aqama kullu minhuma bainatan. Nah, ini pusing Pak Hakim. Dan menegakkan oleh masing-masing dari dua orang tersebut akan saksi. Contoh tadi, Safir punya saksi, Ismail punya saksi. Apa isi kesaksiannya? Annahu istarahu minhu wa sallama samanahu. Apa isi kesaksiannya? Sesungguhnya masing-masing ia telah membeli akannya sesuatu minhu darinya pihak ketiga, wasallama dan telah menyerahkan ia masing-masing akan harganya sesuatu. Nah, menegakkan oleh masing-masing dari keduanya akan saksi. Apa isi saksinya? Sesungguhnya masing-masing telah membeli akannya sesuatu di pihak ketiga dan telah menyerahkan harganya. Kata saksi Safirullah, kami dua orang memberikan pernyataan, Safir telah membeli sorban itu dari Abu Bakar dan telah membayar uangnya. Kata saksi Ismail, kami dua juga mengatakan Ismail telah membeli sorban itu dari Abu Bakar dan telah membayar harganya. Abu Bakar tertuding sekarang. Nah, berarti dia telah menjual barang dua kali. Setelah dijual dua kali, tetap barang itu sama dia. Mantap kamu tuduhannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka fa in ikhtalafa tarikhuhuma, jikalau berbeda tanggal keduanya, hukima lil asbaq, maka diputuskan bagi yang duluan dari keduanya masing-masing nisbah tanggal. Di anna maha, karena sesungguhnya bersamanya saksi sabik, bersamanya saksi yang duluan itu ziyadatu ilm,
ada tambahan informasi. Kalau begitu, Pak Hakim akan mendengarkan kesaksian tersebut secara terpisah. Nah, ini rumus awalnya. Oke, kata Pak Hakim, kalian dua-dua punya saksi, maka diambillah, maka dimintalah hak wakil satu. Coba kamu bawa 2 orang saksi ini ke bilik sebelah. Oke. Nah, minta keterangannya, tanggal berapa dia, tanggal berapa Safirullah beli sorban itu dia Abu Bakar. Minta saksi wakil 2, wakil 1, wakil 2. Kamu bawa saksi Ismail ke gedung sebelah. Minta informasi tanggal berapa Ismail membeli sorban itu dari Abu Bakar. Jadi minta di depan. Nah, minta di depan, mereka tahu kitab ini. Kata mereka, syukur. Dia bilang tanggal 5 tadi kan, kita bilang tanggal 1. Menanglah Ismail. Kamu duluan. Apa 7 orang duluan nih? Supaya dia bisa mengedit tanggal. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, dibawalah di ruang terpisah. Jadi gak ada kompromi. Setelah itu baru dihadirkan hasilnya. Dilihat, ternyata saksi Safirullah mengatakan bahasanya Safirullah telah membeli sorban itu tanggal 1 Agustus 2024. Sementara saksi Ismail mengatakan telah dibeli tanggal 5 Agustus 2024. Siapa menang? Safirullah. Itu cara memutuskannya. Wa illa, jika tidak apa? Yakhtalifu tarikhuma, enggak berbeda tanggal kedua-duanya. Padahal sudah diminta di ruangan terpisah, tanggalnya sama. Bi'an atlaqata, dengan bahwa menyampaikan secara umum oleh keduanya 2 saksi. Saksi Safir tidak menyebutkan tanggal, saksi Ismail tidak menyebutkan tanggal. Itu mana atlaqata. Atau ihdahuma, menyebutkan secara umum oleh salah satu keduanya. Saksi Safir menyebutkan tanggalnya, saksi Ismail tidak menyebutkan tanggalnya. Ini kekuatannya sama nih. Atau ar-rakhata, memberi tanggal oleh keduanya 2 saksi dengan tanggal yang sama. Kita pisahkan dalam ruangan, kemudian kita minta keterangan, kita cek keterangannya. Ternyata saksi Safir mengatakan Safirullah beli sorban dari Abu Bakar tanggal 5. Saksi Ismail juga mengatakan Ismail beli sorban dari Abu Bakar tanggal 5. Dan bulannya sama. Kalau tanggalnya sama doang nggak ada masalah, bulannya beda. 5 apa? 5 Agustus. 5 apa? 5 Juli. Menanglah Ismail. Ini sama-sama 5 Agustus 2000 berapa? 1 2003, 1 2004. Menang 2003. Ini sama-sama 5 Agustus 2024. Berarti persis sama. Jadi walaupun disebut tanggal, maka itu masuklah bulan dan tahunnya. Kalau seperti itu pernyataannya, saqata tota, gugur keduanya 2 saksi. Nah, gugur keduanya 2 saksi. Saksi Ismail diminta untuk meninggalkan ruangan sidang karena Anda tidak berguna. Nah, kemudian 2 saksi Safirullah juga disuruh pulang. Nah, Anda hanya menyomak saja. Kenapa gugur kedua-duanya? Listihalati amalihima, karena mustahil diterapkan atau penerapan kedua-duanya. Pulanglah saksinya. Tinggal lagi sengketa nih. Mudda'i 2, mudda'i 1. Kemudian mikirlah mudda'i ini. Sudah saya buat pusing orang. Nah, karena Abu Bakar juga sorban tuh dari hari yang sama kepada 2 orang berbeda. Ini saya jual uangnya dulu, sorban gampang, tak saya kasih. Dijual sama Ismail, uangnya dulu.
Udah dijual sebanyak 2 orang, mesti dia pakai. Kemudian mengakui ia si mudda'a alaih bagi kedua-duanya. Kata mudda'a alaih ini milik mereka berdua, Pak Hakim. Atau mengakui ia mudda'a alaih kepada salah satu keduanya. Fawadihun, itu jelas. Jadi kalau sudah ada pengakuan jelas. Wa illa jika tidak, oh ternyata mudda'a alaih nggak mau ngaku juga, terserah kalian lah. Nah, milik siapa? Kata dia berperang mereka dulu. Sama yang kemarin pernyataan apa? Oh, orang Palestina itu. Kalaulah perang Iran dan Amerika bagus sih. Kenapa bagus? Sudah mampus kedua-duanya. Ya, kenapa? Amerika, Iran, Syiah. Ya sudah selesai. Nah, itu sesuai dengan doa Allahumma kfina zalimin bizzalimin. Apa doanya itu? Allahumma shalli ala sayyidina wasghidiz zalimin. Nah, wansurna wasghidiz zalimin wa asqilil sibkan wasghidiz zalimin bizzalimin. Nah, itu mantap juga idenya. Jadi kita yang di luar berpikir, kok minta tolong sama Iran, Syiah. Jangan berpikir model itu asghidiz zalimin bizzalimin. Adu mereka berdua. Pihak ketiga menang. Ini hancur terserah lah. Nah, sama-sama nol semuanya. Nah, itu pandangan orang dalam. Jadi kalau bertanya itu sama orang dalam, komentar di luar. Oke. Jadi Abu Bakar ini sikapnya seperti itu. Biarlah mereka tempur berdua. Gak mau dia ngakuin, diam saja deh. Bagaimana lagi Pak Hakim menyelesaikan? Halafa likullin yaminan. Nah, halafa menyumpahkan atau menyuruh bersumpah ya Pak Hakim bagi masing-masing akan satu sumpah. Oke, Safir, coba antum bersumpah kalau memang antum beli dari Abu Bakar. Wallahi demi Allah saya beli sepatu dari Abu Bakar. Oke. Coba Ismail antum bersumpah. Wallahi demi Allah saya beli sepatu dari Abu Bakar. Kedua-duanya bersumpah. Wa yarji'ani alaihi bisaman. Menagihlah kedua-duanya di atasnya si mudda'a alaih itu Abu Bakar dengan harga sorban li subuti bil bayyinah, karena tetapnya dengan saksi. Titik. Wallahu a'lam. Subhanallah bihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.